Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisla Angel dengan NIM 310952054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai responsi modul 2 yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup, Praktikum Sistem Kendali Laboratorium Kontrol Digital. Untuk soal yang pertama, apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup? Sertakan diagram blok dan fungsi alihnya. Jawabannya, sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Selanjutnya, untuk sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Untuk diagram blok dan fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dapat dilihat dari gambar yang telah dicantumkan. Fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti gambar di atas. Berikut adalah fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka. CS per RS sama dengan GS, sehingga didapat CS sama dengan GS dikalikan dengan RS. Selanjutnya, untuk diagram blok dan fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup dapat dilihat dari gambar yang telah dicantumkan. Dari gambar yang ada pada tampilan layar, dapat dilihat persamaan untuk sistem dapat ditentukan dengan memperhatikan diagram bloknya, di mana nilai keluaran sistem adalah CS sama dengan ES dikalikan dengan GS, di mana ES sama dengan RS dikurangi dengan BS, dan BS sama dengan CS dikalikan dengan HS. Di mana ES adalah nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik, dan BS adalah hasil perkalian antara keluaran nilai CS dengan pengali umpan balik, sehingga didapat outputnya yaitu CS sama dengan RS dikurangi dengan CS dikalikan HS dikalikan dengan GS. Sehingga CS per RS sama dengan GS dibagi 1 ditambah GS dikalikan HS. Untuk soal yang kedua, jelaskan bagian-bagian dari diagram blok kontrol suhu ruangan otomatis berikut dan identifikasilah apakah diagram blok berikut termasuk sistem kendali lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Diagram blok tersebut menunjukkan sistem kontrol suhu ruangan otomatis yang bertujuan untuk menjaga suhu ruangan sesuai dengan nilai yang diinginkan, di mana pada gambar dituliskan target sebagai target. Proses dimulai dari suhu yang diinginkan atau set point yang kemudian dibandingkan dengan suhu aktual ruangan. Perbandingan ini menghasilkan nilai error, yaitu selisih antara suhu target dan suhu ruangan saat ini. Nilai error ini kemudian diproses oleh pengatur kecepatan putar yang berfungsi sebagai pengendali untuk menentukan seberapa cepat kipas angin harus berputar. Kipas angin bertindak sebagai aktuator yang akan menghembuskan udara guna menurunkan suhu ruangan. Dalam proses ini, terdapat gangguan eksternal seperti udara panas dari luar dan gangguan elektromagnetik yang dapat memengaruhi kinerja sistem. Output dari kipas angin akan memengaruhi suhu ruangan yang kemudian dibaca oleh sensor suhu. Sensor suhu ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan saat ini dan mengirimkan hasilnya kembali ke titik perbandingan sebagai umpan balik. Proses ini berlangsung secara terus-menerus untuk memastikan bahwa suhu ruangan tetap berada pada nilai yang diinginkan.
Karena sistem ini memiliki umpan balik dari sensor ke sistem pengendali, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol suhu ruangan ini merupakan sistem kendali lingkar tertutup. Sistem seperti ini memungkinkan penyesuaian otomatis terhadap perubahan lingkungan atau gangguan sehingga dapat mempertahankan suhu ruangan secara stabil. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Sertakan diagram blok dan fungsi alihnya. Yang pertama, untuk sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem yang tidak menggunakan umpan balik atau feedback. Output tidak dibandingkan dengan input referensi, sehingga kesalahan atau error tidak diperbaiki secara otomatis. Sistem ini bekerja berdasarkan input yang diberikan saja. Untuk diagram blok dan fungsi alihnya dapat dilihat pada tampilan pada layar, di mana fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti pada gambar. Berikut adalah fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka. CS dibagi RS sama dengan GS, di mana CS sama dengan GS dikalikan RS. Berikutnya untuk sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kontrol yang menggunakan umpan balik atau feedback untuk membandingkan output dengan input yang diinginkan. Selisih antara keduanya atau biasa disebut error digunakan untuk mengoreksi kinerja sistem secara otomatis agar output sesuai dengan target. Sistem ini lebih akurat, stabil, dan mampu beradaptasi terhadap gangguan. Contohnya adalah AC otomatis dan cruise control pada mobil. Meskipun lebih kompleks dan mahal dibanding sistem terbuka, sistem kendali tertutup banyak digunakan karena keandalannya. Adapun untuk diagram blok dan fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup dapat dilihat pada tampilan layar. Sehingga persamaan untuk sistem dapat ditentukan dengan memperhatikan diagram bloknya, di mana nilai keluaran sistem adalah sebagai berikut. CS didapat dari IS dikali dengan GS, di mana ES adalah RS dikurangi BS, dan BS sama dengan CS dikalikan dengan HS. Di mana ES adalah nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik, dan BS adalah hasil perkalian antara keluaran nilai CS dengan pengali umpan balik. Sehingga didapatkan CS sama dengan RS dikurangi CS dikalikan HS dikalikan dengan GS. CS per RS sama dengan GS dibagi 1 ditambah GS dikalikan HS. Soal yang keempat, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan konstanta pengali. Pada sistem kendali, terdapat konstanta pengali yang biasanya disimbolkan dengan K atau dengan KP. Konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Dapat dilihat pada diagram blok, sistem kendali lingkar terbuka dengan KP di atas, maka dapat diketahui fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan pengali KP adalah sebagai berikut. CS per RS sama dengan KP dikalikan dengan GS. Dari persamaan fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka, terlihat bahwa konstanta pengali KP berfungsi sebagai pengali yang akan menguatkan nilai keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya, soal yang kelima, jelaskan apa itu pengendali proporsional, pengendali integral,
dan pengendali proporsional integral beserta fungsi masing-masingnya. Yang pertama, pengendali P atau pengendali proporsional. Pengendali P memberikan aksi kontrol yang sebanding dengan besar kesalahan atau error antara sinyal referensi input dan keluaran sistem. Yang kedua yaitu pengendali I atau pengendali integral. Pengendali I memberikan aksi kontrol berdasarkan akumulasi atau integrasi kesalahan dari waktu ke waktu, sehingga semakin lama error terjadi, semakin besar aksi kontrol. Dan yang terakhir yaitu pengendali proporsional integral atau PI. Pengendali PI menggabungkan keuntungan dari kontrol P dan I, yaitu respon cepat dari P dan penghilangan error steady state dari I. Secara sistematis dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, untuk soal yang keenam, jelaskan parameter-parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 dan tentukan parameter apa yang membedakan sistem orde 1 dengan sistem orde 2. Untuk jawabannya, yang pertama itu ada time constant atau dilambangkan dengan TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua yaitu ada rise time atau biasa dilambangkan dengan TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada setting time atau TS, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima, ada maksimum percent overshoot atau biasa dilambangkan dengan MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk rumusnya dapat dilihat pada tampilan layar, yaitu persenan MP sama dengan CCP dikurang C tak hingga dibagi dengan C tak hingga dikalikan dengan 100%. Lalu yang terakhir yaitu ada time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Selanjutnya untuk soal yang ketujuh, sederhanakan diagram log berikut dan tentukan fungsi alihnya. Jawabannya, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu forward alur majunya, di mana terdapat penguat K dan subsistem atau plan 1 per S dikalikan dengan JS ditambah B. Jadi fungsi alih maju atau forward transfer function-nya adalah JS sama dengan K dikalikan dengan 1 dibagi S dikalikan dengan JS ditambah B. Sama dengan K per S dikalikan JS ditambah B. Untuk rumus fungsi alih sistem tertutup berikut didapatkan CS per RS sama dengan GS dibagi dengan 1 ditambah GS dikalikan HS. Di mana HS sama dengan 1, maka CS per RS sama dengan K dibagi S dikalikan JS ditambah B dibagi 1 ditambah K per S dikalikan JS ditambah B. Sama dengan K per S dikalikan JS ditambah B ditambah dengan K. Jadi fungsi alih sistemnya adalah CS per RS sama dengan K dibagi S dikalikan JS ditambah B ditambahkan dengan K.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.